Assalamualaikum guys, selamat pagi. Gue lagi ada di Bandung. Hotelnya bagus banget di daerah Dago. Gue mau berkunjung ke salah satu farm koi. Farm atau apa, pokoknya kolektor koi aja. Kan gue lagi belajar koi lagi kan ya. Dan di rumah juga banyak sekali koi gue bisa berkembang biak. Yuk langsung yuk kita belajar bersama mengenai ikan koi. Segernya kok di Bandung tuh selalu seger banget. Pagi Bapak. Bapak Pak Hartono, apa kabar? Maaf agak terlambat. Enggak, santai. Hotelnya bagus banget. Punya kawan di situ baru. Bagus banget, tadi aku sampai. Ya biasa mau di Padma dekat rumah sini. Oh, iya. Padmanya lagi renov. Oh iya. Farhan mau ke sini kan? Katanya ya. Iya. Beliau tadi telepon saya. Wali Kota Bandung guys, Pak Farhan mau ke sini juga. Udah lama tinggal sini. Wih, lukisannya keren. Ini dari hotel Bali Beach, kan dijadiin rumah sakit. Terus? Dia di lobi hotelnya kan ada golfnya. Ini pelukisnya dari Singapura, pindah di Bali sampai meninggal. Cukup punya nama. Iya. Jadi barang-barangnya dilelang semua. Aku dapat nih. Emang suka golf juga? Dia semua. Golf juga? Enggak, aku enggak. Kuda aku. Mana tuh nih? Beliau. Saha? Pak Farhan. Aduh, saya udah keburu rapat tadi. Ih, Kang Farhan, Irfan Hakim di sini. Kang Farhan? Video call. Video call. Kang Farhan. Assalamualaikum, Kang Farhan. Tadi teh aku tadi sarapan di Indigo. Ya, aku juga di situ. Kamu di kamar berapa? Aku nggak di kamar. Wali kota di kamar. Pak Wali kota di kamar. Indigo. Katanya mau ke sini ke Pak Hartono. Iya, udah keburu rapat saya. Ya udah, nanti kalau udah selesai aku telepon ya. Oke. Nah, Kang Farhan. Ya. Yuk, siap. Ya. Ayo. Wali Kota Bandung, Kang Farhan luar biasa. Enak banget, wih, pulenya. Guys, kelas guys. Pulenya lihat. Itu juga ini nih, ini nih. Aku nggak apa-apa ya, norak dikit ya. Lihat guys, ini mejanya, ini kayunya, kayu gelempengan gini guys. Ini bukan masalah apa, kalau gini mah jodoh-jodohan guys. Ada uang, nggak ada barang, ada barang, nggak ada uang, ada uang, ada barang, nggak jodoh, nggak bisa. Yang gini. Harus ada segalanya. Dan ini nih, pulainya, partnernya pulainya keren. Kalau buat saya sih ini pulai terbesar yang pernah saya lihat langsung. Ini diameter berapa? Izin Pak saya injek. Tuh lihat. Gede banget guys. Tuh lihat guys. Lari aja lumayan. Gila. Pak ini dapat dari mana Pak? Dari Madura. Wih. Datang udah setinggi ini. Kan pohon-pohon gede di rumah saya juga adalah beberapa. Itu aja pakai tronton dan lain pakai kren, pakai kren. Ini di sini udah berapa lama Pak ini? Sepon ini? 8 tahun sebutan. Keren. Guys. Pohon dulu baru dibangun. Iya, kalau enggak mah ini lewat mana bisa diterbangkan pakai heli. Keren. Hunting atau gimana ini? Beli dulu. Kasih Pak Jim. Pohonnya beli dulu. Baru sama arsiteknya Jadi pohonnya dulu, baru sama arsitek duduk bareng, pohonnya ditata dulu di mana gitu. baru bangun. Baru gambar, baru bangun. Iya, harusnya gitu. Kalau saya bangun dulu, baru masuk pohon. Jadi punya pohonnya dulu, sama Tapi kayu-kayunya dulu. Keren banget loh Pak. Wow, ini sih umurnya udah ratusan tahun. Di atas. Di atas 200 dan Iya, di atas bisa 200. 1000 kali mungkin. Karena guys kayak gini tuh ya, dari cabang batang pucuk segini sampai bisa segede gini tuh perlu berabad-abad. Dan kadang-kadang di kita tuh maaf ya, kadang-kadang suka tidak menghargai esensi nilai dari sebuah. Kadang-kadang di sini tebang jadiin kayu bakar doang. Itu suka kesel sendiri ya. Bener. Nih selanjutnya nih, ini apa irian Pak? Iya. Ya itulah. Itulah. Ini apa Pak?
Ini bonsai, tapi sayang apa, karena kita waktu bangun kurang teliti, jadi keropos dia. Bonsai karet ini juga ada bonsai gede banget di sini. Cuma Tadinya. ya saya nggak bisa ngerawatnya, jadi Iya. sayang banget. Tapi ini keropos juga bagus. Iya. Keroposnya dia yang bikin bagus, Bu. Oh iya? Jadi ngeblong gitu loh, Pak, tuh. Iya, bolong dari Bagus tuh. belakang. Pohon apa coba guys, kayak gini nih, kayak pelaminan guys. Tapi justru itu uniknya. Tapi saya punya bule yang antik di depan, antik banget. Antik. Mulai boleh. Tuh lihat, ini dijadiin jembatan guys. Aduh guys, ini guys. Guys ini lihat. Ini ampun banget guys. Dijadiin jembatan. Koinya juga keren-keren. Aduh, koi gemuk semua. Aduh, luar biasa ini. Kenapa dibikin kolamnya ada 2 Sisi ya, sisi dan 2 kedalaman? supaya dia istirahat di sini. Kasih pendek kan nggak terlalu berat. Tekanannya Tekanan. ya. Jadi kan kalau ini seperti kapal selam. Jadi waktu mau naik, dia ngeluarin ngeluarin air yang ada di kantong udara, naik. Jadi kan ikan-ikan gede capek. Jadi ini satu buat istirahat, kedua bisa lihat-lihat juga gitu. Nah, emang disengaja bikin gini ya? Iya. Oh, aku biasanya rata-rata kolam koi yang aku lihat tuh ya flat, antara ya kedalamannya tuh sama. Iya. Oh, tetap perlu juga dia ada. Perlu istirahat. Oh, tapi berapa yang buat istirahat ini, berapa senti? Paling ini 50, enggak? 60-an lah. 60-an ya? Pokok siripnya. Kalau ini 2 meter? Enggak, 1,6. 1,6 ya? Emang minimal itu 1,6, 1,8 gitu ya? Minimal kalau ya? zaman dulu orang bikin sampai 3 meter supaya bodinya kayak peluh. Tapi begitu ikannya sakit, susah nyarinya. Oh iya benar. Iya benar. Bum. Dia tuh kayak gini guys. Kayak lambat, tapi kalau mau ditangkap, tiba-tiba whip gitu ya. Ini ada filosofinya juga, kendi. Kenapa? Kan kendi ini zaman-zaman dulu kan buat nyimpen beras, Betul. berharga. Betul. Ini jadi kan rezekinya untuk kewadahan, modal. Nah bisa Sunda. Modal. Rezekinya modal gitu. Karena tinggal di Bandung bisa Sunda. Mohon. Rezekinya modal dan juga tidak disimpan saja tapi terbagi. Mudah. Iya kan? Benar. Iya karena modal gitu. Jadi kayak saya tuh istilahnya gitu, Pak Hartono, kalau teko tuh kalau nggak dikeluarin akan jadi basi si tehnya. Justru lama-lama jadi nggak bagus. Kasih barokah gitu ya. Kasih barokah gitu. Mohon. Nih pintunya juga. One Piece. Ini One Piece beneran. Jadi. One Piece jadi tapi diukir seperti ini. Iya. Ini digantung. Ini persen dari Italia khusus. Ini ya tuh. Iya. Kalau nggak kuat gantungnya. Iya benar. Tahu sendiri guys, itu berat banget kalau kayu jati itu terkena kuat, berat. Karena padat gitu ya. Iya. Ini piala apa? Piala kita bikin pertandingan koi di Jepang. Sebentar, kan biasanya kita tuh jadi peserta. Ini bikin gimana ceritanya, gimana? Ya. Bingung jawabnya. Jadi kita ada teman-teman. Indonesia Super Series. Ya ini. Bikinnya di Jepang. Kita bikin pertandingan koi di Jepang. Kawan-kawan di Jepang bilang pialanya kurang gede. Jadi saya gedein. Ini untuk yang di Indonesia. Jadi yang di Jepang itu lebih gede dari itu? Ya, kita bikin klub dengan teman-teman di Jepang. Klubnya ini WNC. World Nishiki Koi Club yang ada di Hiroshima. WNC. Ya. Jadi salah satu ikan hias di dunia yang masih berada di posisi teratas dan masih berkelas itu salah satunya adalah ikan koi. Makanya Jepang itu menjadi eksportir ikan hias terbesar nomor 1 di dunia. Nomor 2-nya Indonesia tapi guys. Setelah sebelumnya di nomor 8. Ini. Saya 1 koi tapi dapat 3 adult champion di Jepang. Gila. Ini dia ukuran 50 adult champion, ukuran 55 adult champion. Ini yang WNC kita adult champion ini juga. Ini koi yang sama. Koi yang sama. Jadi 3 gelar hat-trick. Ketika 50 cm. Ngalahin 55. Untuk adult champion. Ya, tahun 2024. 2025 dia nambah di kelas 55 cm kan tapi nambah panjang. Tapi tetap
dapat Adult Champion. Adult Champion juga. Dipegang sama dia lagi. Waktu dia 50, dia ngalahin Koi yang 55. Makanya dapat Adult Champion. Oke. Tahun berikutnya dia 55, dia Adult Champion lagi. Untuk kedua kalinya. Iya, Di yang sama, dia menang lagi. Adult Champion. Ini saat itu 57 cm. 57 cm. Udah nama. Adult Champion lagi. Hat-trick dong. Hat-trick. Nah ini mau keempat, insya Allah kalau ini bulan 11, Adult Champion lagi, Amin. quadruple. Wih, apa namanya? Kan kalau Sanke. 3 hat-trick. Hat-trick, quadruple. Apa? Quadruple. Quadruple. Ikannya kohaku. Sanke. Sanke. Kondo. Dan ikannya emang di sana ya? Masih di Jepang. Jadi guys ya. Di Narita Koi Farm. Jadi kalau buat para pecinta koi ya kadang-kadang mereka itu entah iseng entah apa ke Jepang lihat-lihat. Kalau di sana tuh farm-farm itu dijamu banget katanya ya. Nggih. Dijamu gimana gitu. Jadi kita tuh hanya milih kadang-kadang ada beberapa yang aduh nggak enak kok nggak beli. Nah beli titip sana ya. Saya undang ke Jepang ya, akhir bulan 1. Kejuaraan dunia. Januari. Oke, siapa Akhir. takut? Pak Manajer Januari. Dan Saya yang ngatur. Indonesia ada challenge untuk juara dunia tahun ini. Harus diliput. Orang Bandung. Ih, merinding sumpah. Orang Pak, Bandung. merinding Pak, saya merinding Orang saya. Bandung, bukan Edan. saya, Yohanes Yusuf. Yohanes Yusuf. Ya. Tapi tetap aja Pak Arto. Ih merinding Pak. Saya undang ya. Beneran Ayo ya kita- Pak? Tanggal berapa Pak? Tanggal masuk kerja? Pasti akhir bulan 1. Pasti akhir bulan 1. Awan ikut ya, Jepang ya. Jepang. Januari akhir. Tokyo. Tokyo. Ryutsu Center Tokyo. Kamera pakai HP aja lah ya. Ayo, cukup. Oh, cukup. Ikut. Cukup. Ikut kameramen. Cukup. Ikut. Ya audisi. Budal. Udah. Pokoknya jadi ini langsung modal tas jika itu tuh. Jadi banyak orang Indonesia pecinta koin itu luar biasa. Belanja di Jepang, ada yang dibawa ke Indonesia. Nggih. Ada yang disimpan di sana, di farm sana. Kemudian kalau pas tanding diikutin. Dan guys, itu harga koinnya tuh bisa sampai miliaran. Betul? 27M terakhir yang paling mahal. S Legend. Coba dicek S Legend 27 miliar saja. Ikan. Koi Koi 27M saja. Iya. Itu tapi bukan milik orang Indonesia. punyanya Fight waktu dilelang, fight-nya sama orang Indonesia, tapi Indonesia kalah. Dapat orang Beijing, Mr. So. Beda 500.000. Di situ. Ini Nih, 101 cm, berarti 1 meter 1 1 cm. meter. Ini yang tadi itu. Iya, dilelang ini harganya 2 Tuh yen. 203.000 yen alias 27 miliar. miliar rupiah. Belum komisi agent. Kohaku loh guys. 1 meter. 101. Dan kalau itu bagus tuh kayak itu guys, kayak kapal selam. Bukan kapal selam empe-empe ya guys. Kapal selam beneran, jadi bentuknya tuh ngebulat gitu loh. Gila. Nah, ini juga kayunya keren ini. Ini nggak ada sambungan. Iya benar. Sebentar guys, dari situ ya. Saya Coba hitung ya guys, diturunin dulu. berapa meter ya guys. Bentar 12. ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 bener. 12 meter. Idih. Nggak ada. Iya bener. Cuma dibolongin itu doang. Iya. Ini pun pasti pertimbangannya loh. Bentar Pak, ngebolonginnya gimana Pak? Nah, yang punya kayu sampai bilang, oh gila ya sampai dibolongin. Biar keren. Dibolongin. Jadi bolongin masuk. Deh ngomong gelo tengahnya. Sintingnya. Lebih ke sinting. Astagfirullahaladzim. Parah Ini ya. jadi di bolongan lah karena di Mun. Kakak naik lantai 2. Jadi Ngapain? ini selama Partono sehat. jadi selama ini pusing mesti ngerawat lagi kan kena semen, kena adukan. Iya benar. Ini jadi sudah maksimal nih dirawatin. Ini kayu apa, Pak? Jati. Dari mana asalnya Pak? Ini dari Jawa Timur. Wih, dan jati itu kalau Jawa Timur tuh jati tua istilahnya ya. Oh ya, paling tua di Jatim. Kalau Jawa Barat itu jati Banyuwangi. muda ya. Iya, karena cepet-cepet ada yang nawar jual we Itu ya. dia, ya benar. Kayak nawar. Kayak kita cerita pohon zaitun itu yang dari Libanon, dari Palestina itu tuh yang bagus. Kalau dari bukan bagus sih, sama-sama bagusnya. Tua kalau dari mana kemarin tuh? Itu muda hitungannya. Ih naon ini tuh apa? Ini surga bentuk apa lagi? Masya Allah.
Ya Allah, bagus banget. Ya Allah. Koi-koi lagi di sini, guys. Oh my god, dan koinya tuh kolamnya dibikin tenang gini kayak yang di pendopo kita kan dibikin tenang. Jadi tetap kelihatan kan ada yang pakai gelembung pakai itu. Wow, Kadang-kadang begitu masa mau dilihat dimatiin kan nggak keren. Iya gitu, rata-rata kan gitu. Natural banget ini. Jadi tapi kandungan oksigennya dari itu filter lah iya. ya. Ini kan di situ supaya Ya, aerasi. oh itu ya. masuk ke sini. Jadi dari atas gravitasi keluar baru masuk dari situ. Terus di sela-sela batu ini ada air masuk, sela-sela batu. Arsiteknya ini ide arsitek. Kalau yang sana ide saya. Pak, bagus Pak ada air keluar dari sela-sela batu nih. Cuman kurang tinggi jadi nggak kelihatan. Oh tapi keren ini juga. Ya, keren. ini pohon bodi. Bodi kalau Buddha tapa itu di bawah pohon ini. Warna apa namanya Pak? Bodi. Body. Oksigennya baru tahu. banyak. Oh iya. Ya. Namanya pohon body. Nih. Body badan BOD. Ya, BODI. Ya, kalau Buddha Oh dari Buddha itu kali ya. tapa di sini ya di pohon ini. Ini pun dipindah dari tempat lain dong. Nggih. Wow. Rontok ya Pak? Ya ada juga. Tapi nggak serontok. rontok juga. Jadi memang pagi sore kudu dibersihkan. Iya bener. Ya, tapi ini makanya si airnya itu tidak terlalu bening banget karena ada kayak air teh gitu guys. Betul. Daunnya yang kering itu, nah itu. Tapi nggak apa-apa, itu tetap alami. Guys, gue ngeliat ini nih. Nah ini kayu ulin. Ini ulin. Ulin. Dek gini guys, ini kayak kalau kita pergi ke resort di laut-laut gitu tuh. Tuh, ide bagusnya idenya, gue contek ah. Oke. Bagus banget. Nyambung ke sana. Dan sana kayu lagi. Jadi hobi Pak Hartono itu apa? Ikan koi pasti. Terus kayu, pohon. Pohon enggak lah, cuman kita estetika lah, seneng kalau punya sesuatu yang lain lah. Bagus tapi Estetika gitu. nggak ada norak-noraknya sama sekali, guys. Tuh lantai itu juga kayu. Lantai kayu itu bukan parket guys, ini levelnya bukan parket, levelnya kayu gelondongan. Keloi. Damang Pak. Cager. Jadi ini piala cuman ada satu di Indonesia. Ini piala juara dunia koi. Tahun 2013. Jadi saya punya Bapak? Ya. Ya iyalah Mas, disimpan punya Jadi Bapak. satu-satunya orang Indonesia yang juara dunia cuman saya. Wow. 2013. Ikannya masih adakah? Sudah nggak ada. Segede gini ikannya. Dan seperti ini? Iya. Kok aku gini? Iya. Namanya. Motifnya pun gini juga? Iya, namanya Mulan. Mulan tuh itu tuh pendekar. Iya, aww-nya. Aww. Jadi jenderal. Jadi ini satu-satunya ikan pertama yang double world champion. Jadi dia 2 kali juara dunia. Dipanggilnya legend. Ini? Ya. Si Mulan ini? Ya. Nah, yang 27 M itu juga double world champion. Makanya S legend. Ini M legend. Tapi ini legend duluan. Iya. Jadi orang Indonesia itu legend. Edan. Cuman dan orangnya di depan mata kita, dua orang di dunia yang legend ya, saya sama Mr. Soul. Guys, dan gue ketemu dan beliau. Ya Allah Pak, atur nuhun ya Allah ini. Dan segede gini si Mulan teh. Ya. Beneran mirip ini replikanya ini. Iya, replikanya. 98 cm. 98 cm. Semeter kurang 2 cm. Kalah sama S itu 101. Aduh. Dan itu tuh ya guys, ini kalau koi itu bisa umurnya tuh panjang, bisa puluhan tahun ya. Kita bikin siluetnya jadi kayak begini. Secinta itu sama si Mulan. Karena kalau koi itu top view guys sebetulnya. Jadi kelihatannya tuh dari atas kayak gini ya. Iya. Dan ditempatkannya emang di Jepang dia. Di Sake Fish Farm. Yang ikan gede-gede di Sake Fish Farm semua. Jadi nanya nih, ada berapa ekor ikan koi yang ada di sana punya? Oh banyak. Wow, adalah beberapa lah. Saya sekarang lebih yang kecil-kecil aja. Yang gede-gede nggak kuat. Kecil juga ya beli di sana di Jepang lah ya. Guys. Ya Allah. Kalau misal gini, misalnya saya ya beli koi di Jepang. Itu tuh biaya kan saya pelihara kuda juga. Kuda tuh kan ada kos bulanannya tuh. Itu juga nyimpen satu ada kosnya juga bulanan. 2 juta lebih per tahun. 2 juta apa? Rupiah per tahun? Per tahun. Kok murah? Iya, karena kan tergantung size. Sok banget. Tergantung itu size. Tuh pakan dan lain-lain termasuk di situ? Iya. Oke. Emang udah bentuknya kayak beli ikannya pun sudah termasuk itu kali ya?
Tapi ada yang free Azukari 1 tahun. Jadi udah ditulis kalau beli ini dapat free 1 tahun. Oh gitu. Free untuk keeping gitu. Ditulis kadang-kadang. Iya. Cuman kalau yang udah kayak begini malah kita dikasih anaknya 2. Suruh pilih dulu yang terbaik. Anaknya siapa? Anaknya Dikasih. Dikasih. Sudah ada anaknya Mulan? Sudah. Di sana juga? Saya bawa sini tapi udah nggak ada. Ya sayang banget. Iya. Dan itu guys kalau bawa hewan dari luar ke dalam, dari dalam keluar tuh prosesnya tuh panjang, perizinannya, karantinanya, dan itu tuh resikonya tuh ya hidup dan mati. Ya. Ya kan? Sakit mah itu tampaknya bukan pasti sih, kemungkinan besar karena kondisi perjalanan kita aja kalau perjalanan lama luar negeri apalagi nyalari awak gitu kan, sakit badan. Begitupun hewannya kadang-kadang penurunan berat badan kalau di sapi dan lain-lain. Begitupun ikan ya ada stresnya. Iya. Ari nu hejo naon ieu teh? Langsung. Ini meja orang-orang hebat pengen ke rumah saya lihat meja ini. Kenapa? Karena ini sangat amat langka. Kayu apa ini? Sonokeling. Sonokeling. Jadi yang bikin dia langka adalah 1 tahun cuma 0,01 mili. Jadi ini density-nya berat pisan. Sama coba dipukul sama. Ini benar. Dan nggak kopong, iya benar. 88% bolong. Biasanya? Pasti bolong. Ini nggak ada lubang sama sekali. Berarti ini umur si ini berapa ya Pak ya? 300 mungkin. Iya benar. Dan nggak ada. Dan utuh. Nggak ada lubang. Nggak ada jadi lubang. kalau misal ada tapi ada lubangnya gitu. Ya, karena keras kan. Kayak itu sisa pinggirnya di Gimana? situ. Oh yang segini aja sisanya. Ya. Oh jadi kan kayunya tuh segeluntungan bulat. Dipotongin. Ini salah satu yang utuhnya. Ini aja udah keren banget. Pak ini dilapis apa sih Pak? Di coating kayak ini apa? Piano. Oh. Kayla, ini meja sama ini beda bahannya? Sama satu pohon. Satu pohon tuh jadi satu indukan, satu batang. Ya. Ini sebegitu luas rumah. Favorit di mana, Pak Hartono? Di situ. Di situ. Iya. Sini. Ini satu geluntung. Ini kayu juga guys. Ya Allah. Ini kerennya ini ada ininya kayak tuh, ada kayak kakinya tebal kanan kiri. Banget ternyata. Iya. Oh. Paling bagus naik di situ Bang. Sini ngambil ini di sini. Sini. Guys, yang gini mah ya mahalnya itu adalah ketekunan nyarinya dan juga jodoh-jodohannya itu. Bener, taruh di mana, taruh di mana. Bener. Gitu. Dan menang weh ya. Dapat aja. Kumpulkan hiji-hiji. Dari tahun berapa? Wah, 5 tahunan lah. Dan biasanya tuh disimpan di mana dulu gitu ya? Iya, simpen dititipkan. Dititipkan. Ka dieu titipkan. Jadi rumah ini emang udah berapa tahun? Rumah ini saya bangun 7 tahun. Bangunnya? Karena nunggu pohon ini hidup 2 tahun. Enggak, karena Rea Kahayang. Banyak maunya nih. Jadi nunggu pohon hidup dulu 2 tahun baru bangun. Karena itu guys kalau belum stabil banget takutnya mati. Sudah mati satu yang pule ini. Jadi ini pule ganti kedua. Ini adalah area favorit Pak Hartono. Ya. Nah, yang tadi gue bilang guys. Kayu lagi. Lihat. Kayu gelempengan dipotong-potong dijajarkan gitu. Kelonya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Gue ketemu, maaf ya Pak, ketemu orang gila berikutnya. Geloi. Masya Allah. Iya di sini bagus banget, lihat. Duduk. Nah, memandang ini, aduh. Kita dapat matahari. Iya, 2 side. Ini kan dapat pohon gede, oksigennya luar biasa di sini. Luas tanahnya berapa Pak ini Pak? 3.000 lebih, kurang lebih. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol segala macam ngalor ngidul ya. Tiba-tiba barusan Pak Hartono menyampaikan satu kalimat sangat mahal ya. Ini berharga. Kenapa Pak?